saya Jovita Maria Ferliana, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Saya menerima konsultasi online dan juga saya adalah penulis buku Diary Question and Answer untuk remaja dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi aktif anak usia dini. Anak perfeksionis memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Dia selalu mengejar kesempurnaan dan ingin menjadi yang terbaik, namun susah menerima kesalahan atau kegagalan. Nah, anak-anak seperti ini juga sulit mengontrol emosi, mudah marah, mudah tersinggung, serta suka mengkritik diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak memiliki sifat perfeksionis. Di antaranya adalah tuntutan akademik yang tinggi, persaingan, sosial media, keinginan untuk menjadi yang terbaik untuk pihak-pihak tertentu, serta memiliki orang tua yang perfeksionis. Di satu sisi, anak yang perfeksionis memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memungkinkan dia untuk mengejar kesempurnaan atau keberhasilan. Namun di sisi lain, akan ada efek negatifnya apabila tidak bisa mengontrolnya. Efek negatifnya adalah ia cenderung memiliki perasaan takut dan cemas yang berlebihan terhadap kegagalan dan juga cenderung menutupi atau menyimpan emosinya karena takut terlihat lemah. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda untuk mengatasi anak yang perfeksionis. Yang pertama, bantulah anak untuk memahami bahwa ada hal yang bisa dikendalikan dan ada hal yang juga tidak bisa dikendalikan. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah tingkat kesulitan soal-soal ujian, ataupun bagaimana temannya berespon terhadap suatu tugas yang sudah diberikan kepadanya, sehingga dia tahu bahwa yang bisa dikendalikan hanyalah usaha dan tekadnya. Ayah dan bunda bisa menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana, detail, dan juga berikan contoh-contohnya. Selain itu, ayah dan bunda juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa segala sesuatu walaupun sudah dipersiapkan dengan matang dan sempurna, tetap aja terkadang tidak berjalan seperti dengan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu kelegaan hati untuk menerimanya, dan justru dari kegagalan tersebut adalah kunci ataupun pengalaman yang bisa diperoleh untuk mencapai keberhasilan di kemudian hari. Kedua, bangun rasa empati anak. Dengan memiliki rasa empati, maka anak akan memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk juga dirinya. Sehingga anak lebih bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, termasuk juga kekurangan terhadap kegagalan. Ketiga, ajarkan anak positif self-talk. Dengan mengatakan pada diri sendiri hal-hal yang positif akan membuat anak belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, termasuk juga dalam menghadapi kegagalannya. Keempat, berikan pujian kepada anak atas proses kerja keras dan bukan pada hasilnya. Dan yang kelima, jangan terlalu memberi banyak tuntutan atau tuntutan yang terlalu tinggi kepada anak. Ajarkan anak untuk membuat jadwal kesehariannya secara tertulis. Dalam satu hari, hendaknya ada 6 jenis aktivitas yang anak bisa lakukan. Pertama, fisik. Berisi olahraga dan juga makan serta minuman asupan yang bergizi. Yang kedua, edukasi. Berisi jadwal sekolah, mengerjakan tugas, dan juga belajar secara mandiri. Yang ketiga adalah rekreasi, yaitu anak melakukan hobinya dan juga bermain. Yang keempat adalah interaksi, yaitu anak berinteraksi dengan anggota keluarga, teman, ataupun saudaranya. Dan berikutnya yang kelima adalah istirahat, yaitu anak disarankan untuk istirahat secara cukup. Dalam tidur malam misalnya, kurang lebih membutuhkan waktu 8 jam supaya bisa berkonsentrasi secara maksimal di pagi harinya. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Ajarkan anak untuk menyisihkan waktu untuk mensyukuri apa yang dia peroleh dan ia alami selama satu hari tersebut. Nah, apabila anak sudah terbiasa untuk membuat jadwal keseharian secara tertulis seperti ini, maka anak tidak lagi menjadi cemas atau takut bahwa dia akan bermain tanpa mengganggu jam belajarnya karena semua sudah sesuai dengan jadwal. Untuk anak yang baru pertama kali akan menghadapi ujian, maka ayah dan bunda bisa melakukan hal-hal berikut ini. Ajarilah anak tips belajar cermat, yaitu dengan cara memahami materi, membuat ringkasan, dan juga berlatih soal-soal bersama ayah dan bunda. Berikutnya,
Latih anak untuk menggunakan strategi mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Untuk yang ini, ayah dan bunda bisa membuat simulasi ujian untuk anaknya dan kemudian berikan batas waktu yang sesuai atau sama dengan durasi pada saat ujian. Latih anak menenangkan diri pada saat stres. Ini bisa dilakukan dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta mengajarkan anak metode relaksasi. Selain itu, tanamkan juga rasa percaya diri kepada anak. Biasanya, anak takut menghadapi ujian karena takut bahwa hasil ujian akan mengecewakan ayah dan bundanya. Nah, di sini adalah peran ayah bunda supaya menenangkan anak sehingga anak tidak akan down apapun itu hasil ujiannya. Tanamkan bahwa ujian adalah hal yang penting, tapi apabila ternyata dia gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Dan ayah serta bunda tetap mencintai anak apapun hasil ujiannya. Dan yang terakhir, ingat untuk tidur atau istirahat yang cukup dan juga makan serta minum asupan yang bergizi. Susu adalah pilihan yang baik karena kaya akan protein, mineral, dan vitamin-vitamin di dalamnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Mengurangi kecemasan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengatur asupan gizi keseharian. Makanan-makanan yang dapat meningkatkan kecemasan adalah makanan dan minuman yang banyak mengandung kafein, gula, maupun alkohol. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi protein dapat menurunkan tingkat kecemasan. Demikian pula, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalsium juga dapat mereduksi kortisol, yaitu hormon stres yang kerap dikaitkan dengan kecemasan. Dan salah satunya adalah susu. Menjelang ujian, anak biasanya perlu belajar ekstra, sehingga otak pun memerlukan asupan nutrisi yang tepat supaya bisa bekerja dengan lebih maksimal. Dan ini ada dalam makanan serta minuman yang mengandung protein dan kalsium, misalnya susu. Sedangkan aktivitas yang dapat dilakukan dalam menghadapi ujian adalah berdoa, melakukan aktivitas yang menyenangkan, tidur yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Terima kasih sudah menyaksikan Greenfields Ask the Expert. Selamat kepada 5 penanya terpilih. Jangan lupa saksikan video-video Greenfields Ask the Expert lainnya di sosial media Greenfields.